Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Nah, perkenalkan, di sini saya Yuni Asparida, NIM F10511911047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sebuah materi untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu untuk mata kuliah Fisika for Life Science. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, apa sih itu sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler adalah sistem sirkulasi darah atau sistem peredaran darah. Jika didefinisikan, sistem peredaran darah ini adalah bagian dari kerja jantung dan pembuluh darah. Fungsi dari sistem peredaran darah ini adalah untuk mengangkut oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Dia juga berfungsi untuk menstabilitaskan suhu tubuh. Lalu dia juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa proses metabolisme dalam tubuh, lalu menyalurkan berbagai hormon-hormon ke seluruh tubuh. Nah, seperti yang kita tahu, jika itu sebuah sistem, maka ada beberapa bagian yang bekerja di dalamnya. Begitu pula dengan sistem peredaran darah. Namanya kan sistem, berarti ada organ-organ yang bekerja di dalamnya. Apa saja organ-organ yang bekerja di dalam sistem peredaran darah ini? Nah, ini adalah sistem peredaran darah di tubuh manusia. Dia yang pertama ada organ jantung, lalu dia ada pembuluh darah, lalu ada darah sendiri yang diangkut tadi. Nah, fungsi dari jantung ini adalah untuk memompa darah. Fungsi dari pembuluh darah adalah menyalurkan darah ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah ini sendiri adalah yang diangkut. Nah, sebelum kita lebih jauh membahasnya, fungsi darah itu yang pertama adalah untuk mengangkut gas pernapasan, yaitu oksigen. Lalu dia juga mengangkut nutrisi dan hormon. Nah, ketika darah ini diangkut, di dalamnya itu terdapat oksigen, nutrisi, dan juga hormon. Lalu, dia juga mengatur derajat keasaman pH dan komposisi ion cairan interstisial atau cairan jaringan. Nah, cairan jaringan ini berfungsi untuk mencegah kehilangan cairan akibat dari luka. Lalu dia adalah untuk mempertahankan diri dari serangan mikroorganisme jahat seperti virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Lalu darah ini juga mengangkut sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, itu adalah sekilas tentang fungsi dari sel darah. Yang pertama, kita akan masuk pada bagian-bagian jantung. Nah, bagian-bagian jantung, di sini ada vena, ini ada aorta, ada arteri paru, lalu ada atrium atau serambi kiri, lalu ada vena paru, lalu ada katup jantung, lalu ada ventricle atau bilik kiri, ada ventricle atau bilik kanan, ada atrium atau serambi kanan, lalu di sini juga ada katup jantung, lalu ada vena paru-paru dan juga di sebelah sini ada vena paru, di sebelah sini juga ada vena paru. Nah, seperti yang tadi, fungsi dari organ jantung ini adalah untuk memompa darah dari seluruh tubuh, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini adalah organ tubuh yang tidak pernah berhenti bekerja. Nah, artinya kerja dari organ jantung ini non-stop seumur hidup. Dari awal kita menjadi janin sampai kita meninggal. Jantung ini letaknya ada di tengah rongga dada, di belakang sebelah kiri tulang dada. Dia dilindungi oleh rongga dada.
Ukurannya juga tidak besar, hanya sekepalan tangan orang dewasa. Itu adalah sedikit tentang organ jantung. Lalu kita lanjut ke organ yang bekerja pada sistem ini lainnya, yaitu ada jaringan pembuluh darah. Jaringan pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh arteri, ada pembuluh vena, dan ada pembuluh kapiler. Pembuluh arteri ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu ini pembuluh vena itu fungsinya adalah membawa darah dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Dan kapiler ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan nutrisi ke jaringan dan menerima produk metabolisme. Nah, ketika jantung memompa, maka pembuluh arteri ini yang akan mengangkut darah ke seluruh tubuh atau menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Nah, lalu vena ini akan membawa kembali darah tersebut ke jantung. Di pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran. Nah, terjadi pertukaran oksigen, nutrisi, dan hormon dengan produk metabolisme dari tubuh. Lalu tadi itu adalah organ-organ bekerja dalam sistem peredaran darah ini. Lalu bagaimana cara kerja dari sistem peredaran darah ini? Nah, ini adalah gambaran sekilas tentang cara kerja sistem peredaran darah. Jantung itu punya dua keadaan atau dia punya dua gerakan, yaitu relaksasi dan juga kontraksi. Nah, pada saat jantung rileks, nah di sini ini adalah bilik kiri adalah serambi kiri. Nah, adalah pada saat darah di serambi kiri itu adalah dalam keadaan relaksasi. Lalu katup jantung akan membuka, darah akan masuk ke bilik kiri. Lalu ketika jantung berkontraksi, jantung akan mengkerucut. Mengkerucut itu artinya dia memompa darah. Lalu darah dibawa oleh pembuluh arteri ke seluruh tubuh, lalu diangkut kembali oleh pembuluh vena kembali ke jantung. Dia kembali ke bilik kiri. Dia kembali ke bukan ke bilik kiri, tapi ke serambi kiri. Lalu katup jantung membuka dia ke masuk ke bilik kiri, lalu melakukan kontraksi lagi. Dia dipompa ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung seperti tadi. Nah, sistem ini atau siklus ini akan terjadi selama kita hidup, selama kita masih jantung kita masih berdetak. Nah, itu sekilas tentang sistem bagaimana cara sistem kerja jantung. Nah, ini ada gambar lebih jelasnya lagi. Nah, di sini darah dari sini dari pembuluh dari darah dari serambi kiri. Nah, dari serambi kiri dia dalam keadaan relaksasi, katup jantung membuka, darah akan ke bilik kanan, lalu dia akan berkumpul sebentar di aorta, lalu disalurkan oleh pembuluh arteri ke seluruh tubuh, lalu di bawah pembuluh vena seperti yang dijelaskan tadi, lalu ke paru-paru membawa oksigen. Nah, di paru-paru ini akan terjadi nanti yang namanya pembuangan karbon dioksida. Paru-paru menghasilkan oksigen. Ini warna merah dan biru ini melambangkan yang warna oksigen
Yang warna biru ini dia melambangkan darah yang kaya oksigen, dan warna merah ini adalah darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Lalu kita lanjut, ada tidak ya kaitan sistem peredaran darah ini dengan materi fisika? Tentu saja ada. Darah merupakan zat cair. Nah, jika kita berbicara zat cair, maka dalam fisika yang terlintas dalam pikiran kita adalah konsep fluida, baik itu fluida statis maupun fluida dinamis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita mengenal di mana jantung memompa, di mana keadaan jantung itu berkontraksi, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jika dikaitkan dengan fluida, maka itu akan muncul konsep tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh jantung. Untuk menghitungnya, maka kita akan menggunakan rumus pH sama dengan PD plus Rho D dikali G dikali H. pH ini adalah tekanan hidrostatis pada saat darah itu berada di otak. Lalu, PD ini adalah tekanan darah saat keluar dari jantung. Dia bisa diukur dengan alat medis. Lalu, Rho D ini adalah massa jenis darah. Lalu ada H, ini adalah untuk ketinggian dari otak terhadap jantung. Jadi dia relatif. Nah, maka ini kita bisa mencari bagaimana keadaan tekanan hidrostatis pada saat darah berada di otak. Nah, yang dimaksud dengan tekanan ini adalah tekanan pada saat darah berada di pembuluh arteri atau pembuluh vena. Nah, jika tekanan darahnya terlalu besar, fluida itu kan menekan ke segala arah. Nah, maka yang terjadi jika tekanannya terlalu besar dan luas pembuluh darahnya sempit, maka dia akan menyebabkan adanya yang dinamakan dengan pecah pembuluh darah. Nah, itu sangat berbahaya bagi manusia, bisa menyebabkan kematian. Lalu selanjutnya ada konsep viskositas atau yang jika di fisika dikenal dengan konsep kekentalan. Pemanfaatan ini adalah pemanfaatan dari hukum Poiseuille. Hukum ini menjelaskan bagaimana hubungan antara kekentalan dengan timbulnya tekanan darah tinggi pada manusia. Nah, dari persamaan ini adalah Q sama dengan Pi dikali P R pangkat 4 dibagi 8 dikali koefisien viskositas dikali dengan L. Nah, debit Q ini adalah debit atau aliran darah. P ini adalah tekanan darah yang timbul, lalu lalu ini adalah U ini adalah koefisien viskositas, lalu L ini adalah ketinggian. Lalu untuk R sendiri di sini adalah lebar jari-jari dari pembuluh darah itu. Maka dari persamaan ini maka akan diperoleh bagaimana kondisi tekanan darah pada manusia. Jika di debitnya ini laju, maka tekanan darah pada otak manusia itu akan besar. Maka akan terjadi yang namanya dengan hipertensi atau darah tinggi. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya. Terima kasih.